Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Jangan-jangan habis apa sayang? Tanya Mas Arka seraya mengusap pusar wajahnya. Jangan-jangan kalian habis ninu-ninu. Kamu jahat Mas, ucap Mbak Sylvie histeris. Tidak sayang, aku tidak mungkin melakukan itu dengannya, ucap Mas Arka. Lelaki itu terus berusaha untuk menenangkan Mbak Sylvie. Bohong, itu ada tanda merah di lehermu. Mataku terbelalak sempurna, penasaran dengan tanda merah di leher Mas Arka yang ditunjuk oleh Mbak Sylvie. Ini digigit nyamuk sayang. Bohong, lelaki itu mengacak rambutnya frustasi, lalu menoleh ke arahku. Bantu jelaskan, Mai. Apakah kita melakukan sesuatu di kamar ini? Aku menggeleng singkat. Tidak, kami tidak melakukan apa-apa, Mbak. Tadi pulang dari rumah sakit, Mas Arka ketiduran di sini. Mbak Sylvie langsung menatap tajam ke arahku, lalu berjalan menghampiri. Hei kau, jangan pernah coba-coba menggoda Mas Arka. Dia milikku. Apa kau dengar? Dia hanya milikku, ucap Mbak Sylvie seraya menarik jilbabku. Sudah, jangan ribut. Ayo kita kembali ke kamar, ajak Mas Arka seraya merangkul pinggang Mbak Sylvie. Tapi, sudah, ayo ke kamar, ujar Mas Arka seraya sedikit memaksa Mbak Sylvie keluar dari kamarku. Tumben, lelaki itu menjadi penengah di antara kami. Biasanya dia selalu bersikap cuek, bahkan seringkali menjadi yang terdepan untuk menghina dan menjatuhkanku. Tak dipungkiri, ada rasa nyaman yang menyeruak lirih dalam dada. Walaupun perubahan itu sangat kecil, tetapi entah mengapa, rasanya hati ini begitu bahagia. Kurebahkan tubuh ini di kasur dengan hati dan pikiran yang tak menentu. Jujur, rasa itu mungkin masih ada untuk Kak Lutfan. Tetapi aku juga tidak bisa membohongi hatiku sendiri bila rasa baru hadir di hati ini untuk Mas Arka. Entah mengapa perasaan itu muncul di hati ini. Padahal perangai lelaki itu selalu menjengkelkan. Tetapi entah mengapa, ada rasa yang berbeda di hati ini untuknya. Apa istimewanya Mas Arka? Sehingga membuat degup jantung ini berpacu lebih cepat dari biasanya saat berada di dekatnya. Ponsel berderi. Tampak jelas nama Kak Lutfan tertera di sana. Dengan sedikit ragu, aku langsung mengangkatnya. Assalamualaikum Kak, sapaku ramah. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Kak Lutfan. Terdengar jelas di seberang sana lelaki itu tengah mengkhawatirkanku. Alhamdulillah sudah membaik Kak. Syukurlah. Maaf, tadi tidak bisa. Aku paham Kak. Lebih bahaya lagi kalau tadi kakak menjemputku, terus bertemu dengan Mas Arka. Lalu terjadi keributan di rumah sakit, bukankah itu lebih memalukan? Aira, apakah kisah kita bisa terulang kembali? Kak, sudah berapa kali ku bilang, aku tidak ingin memberi harapan palsu padamu. Jika memang takdirku adalah dirimu, maka percaya satu hal, kalau jodoh tidak akan kemana. Tenang saja Aira, aku hanya bercanda. Sudah makan dan minum obat belum? Belum Kak, sebentar lagi. Ini sudah siang Aira. Apa aku yang kesana membawakan bubur untukmu? Tidak perlu Kak. Baiklah, tetapi ingat makan dan minum obat yang teratur. Siap Kak. Aira, apa bedanya kamu dengan Lilin? Tanya Kak Lutfan seraya terkekeh. Tidak tahu. Ya, tidak seru dong kalau langsung menyerah. Aku kan tidak tahu, Kak. Lelaki itu mulai kumat lagi tingkahnya. Terkadang serius,
Terkadang juga bercandanya kelewatan. Mau tahu jawabannya? Apa? Kalau lilin itu hanya memberi terang sementara, sedangkan kamu menerangi hatiku selamanya. Balas Kalutfan, terdengar kekehan singkatnya di seberang telepon sana. Bucin. Bucinku hanya padamu, Aira. Please, tetaplah seperti ini. Jangan pernah menjauh dariku. Walaupun kita tidak bisa hidup bersama, setidaknya dengan mendengar suaramu atau melihat senyummu dari jauh, bisa menghilangkan sedikit kerinduanku padamu. Satu minggu kemudian, kami sudah kembali ke Paris. Seperti biasa, aku kembali harus disuguhkan dengan pemandangan yang mengundang rasa sesak dalam dada. Bagaimana tidak, Mas Arka benar-benar tidak memberiku izin untuk bekerja kembali. Padahal, aku bosan setiap hari berada di rumah dan harus melihat kemesraan yang setiap waktu mereka umbar di depanku. Biarkan saja wanita itu bekerja lagi, Mas, ujar Mbak Sylvie. Tidak, keputusanku sudah tidak bisa diganggu-gugat, tegas Mas Arka. Aku mengembuskan napas perlahan. Lelaki itu memang sangat keras kepala. Percuma berdebat dengannya, hanya akan membuang-buang waktuku saja. Tanpa banyak bicara, aku langsung berlalu meninggalkan mereka. Terkadang ada saatnya memberi ketenangan pada hati, agar tidak selalu fokus pada masalah. Tiba-tiba Mas Arka masuk. Lelaki itu paling hobi masuk ke kamarku tanpa mengetuk pintu. Bersiaplah, malam ini kita akan menginap di rumah Bunda, ucap Mas Arka. Mas saja deh sama Mbak Sylvie yang menginap di sana. Memangnya kamu pikir aku sudah gila? Hah? Mana mungkin aku dan Sylvie menginap di sana? Kamu sengaja ingin membuat aku dibenci oleh Papa. Bukan begitu, Mas. Hari ini aku memang sangat lelah. Aku tunggu di mobil. 15 menit harus sudah siap, ucap Mas Arka seraya melangkah keluar kamar. Aku mendengkus kesal. Kenapa sih para lelaki itu selalu bertindak sesuka hati? Apakah mereka tidak sadar kalau tanpa wanita hidupnya akan terasa hampa? Malam harinya aku terpaksa harus tidur satu kamar dengan Mas Arka. Tentu saja agar Papa dan Bunda tidak curiga pada hubungan kami. Aku akan tidur di ranjang. Kamu tidur di sofa saja, ucap Mas Arka seraya melempar bantal padaku. Aku tidak mau tidur di sofa. Mas saja yang tidur di sofa ya, balasku seraya membaringkan tubuh di ranjang. Kau lupa, kalau kamar ini milikku. Jadi, aku lebih pantas tidur di kasur ini daripada kau. Aku tidak mau, Mas. Aku mau tidur di sini. Selamat malam. Aku langsung menarik selimut. Tidak peduli lelaki itu akan murka atau tidak. Yang pasti, malam ini aku ingin tidur nyenyak di kasur. Namun, Mas Arka tidak menyerah. Ia menarik selimutku dan langsung membopongku ke sofa. Lelaki itu benar-benar tidak memiliki perasaan sama sekali. Kamu lebih pantas tidur di sofa. Mas Arka membaringkan tubuhnya di kasur. Begitupun denganku, yang langsung membaringkan tubuh ini di sofa, menghilangkan rasa lelah setelah seharian beraktivitas dengan pekerjaan rumah. Tidur di sini, ucap Mas Arka. Apa? Tanyaku pura-pura tidak mengerti. Tadi kamu bilang ingin tidur di sini, tidurlah. Tapi ingat, jangan melewati pembatas tengah ini, ucap Mas Arka.